Hadirin yang saya muliakan, maka di sini seperti kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seseorang didorong untuk menjaga dan memiliki sifat iffah itu, termasuk di antaranya dia dalam mencari rezeki. Sampai bersusah payah pun, ya, walaupun orang melihat itu perkara yang jelek, alah, rendah, hina, tapi dengan itu dia bisa menghidupkan diri dan tanpa meminta-minta kepada orang, dan dia tidak melakukan hal yang diharamkan, itu lebih mulia. Pubut, anak but tepu, pilih-pilih bro. Pilih-pilih bro. Bro orang kaya, tapi peng bau orang katin. Ya. Pilih bro. Pemulung. Mungkin bagi orang-orang tertentu itu dilihat sampah. Tapi di mata dia Allah berikan itu bukan sampah, itu uang. Itu pencariannya. Walaupun orang memandang hina pekerjaan dia, tapi itu lebih mulia dalam agama. Ya. Karena sebenarnya hidup ini yang bikin mahal bukan apa-apa, gaya itu. Sehingga karena gayanya mahal, orang kadang rela melakukan hal yang diharamkan untuk gaya penampilannya itu nampak hebat. Ya, haram pun dimakannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Selama dia tidak dilihat oleh syariat itu perbuatannya jelek, dia tetap melakukannya. Ya, untuk menjaga iffahnya. Ya. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah beliau mengatakan, la yakun al-insan, seseorang tidak akan sempurna iffahnya. Ya. Sehingga dia iffah tangannya, iffah lisannya, iffah pendengarannya, iffah penglihatannya. Ya. Baru sempurna iffah. Ya. Iffah seseorang, al-afaf tadi Pak, dalam doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Jangan lupa, ini kita sedang bahas arti doa itu, sehingga ketika berdoa maknanya lebih terasa. Al-afaf. Baru dikatakan sempurna afaf tadi, iffah tadi. Apabila seseorang menjaga kehormatan tangannya, menjaga kesucian lisannya, menjaga kesucian pendengarannya, menjaga kesucian pandangan matanya. Ya. Sebagaimana kita akan memahami hilangnya iffah atau tidak adanya iffah pada lisan seseorang ketika lisannya itu selalu mengeluarkan kata-kata ejekan, hinaan. Ketika lisannya itu menjadi kerja utamanya adalah ghibah, ya. Tidak hati-hati dengan ghibah. Namimah, memberikan gelar orang-orang dengan gelar-gelar yang buruk. Bahkan ini na'udzubillah menimpa para pelajar. Dia memberikan gelar gurunya dan sebutan-sebutan yang buruk. Padahal guru itu yang mengajarkan dia kebaikan, berikan dia ilmu. Tapi ada satu hal yang dia tidak sukai, tidak menyenangkan hatinya, dia berikan julukan-julukan yang buruk kepada gurunya. Ini tidak iffah. Kemudian tidak ada iffah pada penglihatan pandangan mata adalah seperti mata itu selalu memelototi dan tidak dia jaga pada hal yang haram. Segala perhiasan dunia yang bisa melahirkan syahwat-syahwat yang jelek, ya, yang hina, itu tidak iffah, berarti matanya tidak iffah. Kemudian tidak ada iffahnya pada pendengaran. Seperti pendengarannya dia fokus mendengar perkara-perkara yang jelek. Ya. Begitu juga sebagaimana tidak ada iffahnya segala anggota tubuhnya, tangan dan sebagainya. Ketika dia tidak menjaga tangannya, kakinya daripada hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi rupanya iffah ini, jemaah saya muliakan, bisa menjadi baik pandangan kita, menjadi baik pendengaran kita, menjadi baik penglihatan kita, menjadi baik juga tangan dan
seluruh anggota tubuh kita. Hadirin yang saya muliakan, berikutnya yang terakhir adalah al-ghina. Nabi SAW telah minta kepada Allah al-ghina. Ghina itu cukup, rasa cukup. Atau bahasa kita sering mengartikannya dalam kamus itu kaya. Ya. Tapi kaya yang sebenarnya kaya adalah kayanya hati. Karena kalau harta ini, dia tidak akan pernah orang merasa puas. Harta ini bagaikan orang minum air laut katanya. Gerah lebih-lebih dia. Gerah, habis-habis. Ya, Nabi SAW minta itu al-ghina. Ya. Ghina ini sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ghina nafs. Kayanya hati, dan sehingga dia tidak membutuhkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Ya. Jemaah yang saya muliakan, sudah barang pasti bahwasanya hal yang paling kuat yang bisa membantu seseorang Muslim adalah ketika dia memiliki harta, yang mana dengan harta itu dia tidak membutuhkan meminta-minta kepada orang lain. Ya. Mengata aja menjenuh. Behmik tebuh nabik lain. Dulu zaman Nabi, zaman para tabi'in, zaman-zaman sebelum ada dikenal ada miknya itu, malim dulu. Ya, datang berbondong-dong, duduk rapat-rapat, bisa juga. Itu yang anak mik. Pagah anak pengajian, anak mik dulu. Enak sekali. Mik dulu anak pengajian. Baik, kembali kepada ini. Ya. Tentu harta ini segala sesuatu yang sangat kuat pengaruhnya. Jika seorang memiliki harta dan dia punya kekayaan hati, maka dia tidak akan minta-minta kepada orang lain. Maka bersyukurlah jemaah sekalian ketika Allah berikan kita harta, dan jadikan harta itu, ya Allah, aku dengan harta ini jangan sampai aku minta-minta kepada orang lain. Jadi penting. Jadi ini mesti kita ajarkan kepada anak kita walaupun dia sejak masih kecil. Yo kana taboh kajiknya, belak-belak bago. Ini kana bak roi laki long bangun mau pula. Tak ibu rumah panai, ata laki bangun. Hai kepa ke laki bangun di rumah na bapak je belah. Ajarkan anak itu. Karena itu kadang nanti jadi kebiasaan dia. Bukan enggak ada, suka koleksi jadi. Ya. Itu bagian untuk menjaga dia punya sifat ghina. Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka pada harta. Maksudnya apa? Yang mana dengan harta itu dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana harta ngampun ni jak wajib. Ada harta itu. Ada sebagian ibadah itu butuh pada harta. Ya. Yang dengan harta itu dia bisa menunaikan amanah-amanah. Yang dengan harta itu dia bisa menjaga dirinya. Yang dengan harta itu dia bisa menjaga dirinya daripada meminta-minta dan tidak membutuhkan kepada makhluk lainnya. Itu kebaikan harta. Tapi itu jika ada kekayaan hati. Jika tidak ada kekayaan hati, harta yang sudah ada pun akan membuat dia lebih parah dibandingkan orang yang tidak punya harta sekalipun bahkan. Hadirin yang saya muliakan, Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauzi ini bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi lebih dulu, bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan, kami pernah menghadiri makan siang. Ya, undangan makan siang dari orang-orang kaya. Maka aku melihat para ulama itu adalah orang yang paling hina di sisi mereka. Ya. Luar biasa. Kini renungkan kalimatnya. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya, kami pernah
menghadiri sebagian undangan makan siang. Wah, undangan yang buatnya lah orang-orang kaya. Arbabul amwal. Maka aku melihat para ulama itu menjadi orang yang paling rendah di kalangan orang-orang kaya tersebut. Begitu. Yang mana para ulama itu merendah diri pada mereka dan berusaha hadir dan duduk di tempat diletakkan makanan itu, yang mana mereka tidak membutuhkan kadang para ulama ini. Dia tahu apa kebutuhannya kepada para ulama. Maka beliau mengatakan kalimat singkatnya, saya ingat, maka lebih utama bagi seorang alim dia bersungguh-sungguh untuk mencari kekayaan, meminta al-ghina dan merasa kaya hati dan juga punya harta, sehingga dia tidak sampai dihinakan oleh orang-orang yang punya harta. Wallahu alam, lebih kurang demikian. Ala kulli hal, begitulah kadang orang punya harta itu memandang orang yang tidak punya harta. Dan umumnya para ulama itu, ya, bahkan yang sebelumnya kaya, kadang itu hidupnya miskin, karena mereka mengorbankan hartanya semuanya untuk ilmu. Sedikit para ulama itu yang kadang membantu murid-muridnya. Dia selera tidak punya apa-apa. Harga kitab mahal kan? BNPK kitabnya harga murah. Ada sebuah kitab misalnya itu berpuluh jilid, 40 jilid. Ada kitab itu harganya satu judul sekian juta, 10 juta, 5 juta. Itu baru satu judul. Maka di antara cara, ulama mengatakan di antara cara hari ini, kalau ingin kita berbuat amal saleh, amal jariah yang kita dapat pahala banyak, bantulah para ulama yang dia kekurangan kitab, pingin beli kitab, nggak ada kitab, nggak ada uang. Bayangkan di tangan ulama ini, di tangan orang alim ini, dia ngajar orang lain. Orang lain dapat hidayah, dia ngajar muridnya jadi alim lagi dengan sebab kita beli kitab. Ini cara. Subhanallah. Saya melihat bagaimana biografi para ulama di Arab, baik yang sudah meninggal atau masih hidup sampai sekarang. Oh, luar biasa. Itu pustaka mereka pribadi, Pak, mengalahkan pustaka provinsi kita, pustaka daerah. Ya. 4 lantai, itu kitab semua. Mereka itu ada yang punya kitab sejak masih umur belum balik sampai tua. Subhanallah. Hadirin yang saya muliakan, di sini kalau kita lihat bagaimana seseorang itu terjaga kehormatannya ketika dia punya harta, punya iffah, punya kekayaan jiwa, dia punya ketakwaan, dan dia punya petunjuk. Maka bayangkan bagaimana keadaan seseorang ketika dia tidak punya hidayah, tidak punya ketakwaan, tidak punya iffah, dan tidak punya al-ghina, tidak punya kaya hati, tidak punya harta. Akan tapi ketika orang punya ketakwaan, punya iffah, andaikan tidak punya harta, Allah tidak berikan harta dia banyak, dia masih bisa hidup dengan kehormatan. Ini penting. Maka oleh karena itulah jemaah saya muliakan, dikatakan di sini, maka wajib ya bagi orang yang berakal dia menjaga apa yang ada bersamanya, apa yang sudah dia milikinya, dan bersungguh-sungguh untuk bekerja ya agar dia tidak dihinakan oleh orang-orang yang jahil dan tidak dizalimi oleh orang-orang yang zalim.
tidak dihinakan oleh orang-orang yang zalim. Jamaah yang saya muliakan, berikutnya adalah kita akan melangkah ke hadis 72 dan hadis keempat dalam bab taqwa. Ya, sedikit hadis ini, hadis dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم. Ini berkaitan dengan orang yang bersumpah terhadap sesuatu, mungkin dia lihat ada yang lebih bagus daripada yang telah disumpah sebelumnya, maka hendaknya dia datang kepada yang sifatnya itu ada ketakwaan. Nanti akan kita bahas secara khusus. Tapi menarik hadis ini, kita belum pernah melewati mungkin Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Siapa sahabat ini? Nanti kita akan cerita. Kalau Anas sudah pernah kita cerita, Abu Hurairah sudah pernah kita cerita, Ibnu Umar sudah pernah kita cerita, Umar bin Khattab sudah pernah cerita, Aisyah sudah kita cerita. Ada banyak. Nah, nanti kita akan membahas sosok Adi bin Hatim At-Tai. Siapa beliau? Nah, jadi pertemuan ke depan insyaAllah kita nggak langsung masuk ke dalam makna dan pelajaran dari hadis. Tapi ingin kita lihat siapa sahabat yang mendengar hadis ini dari Nabi SAW. Agama apa dia sebelum Islam. Dan apa jabatan dia dalam masyarakat. Ya, dan seterusnya. Dan berapa umur yang Allah berikan kepada dia. Umurnya panjang, lebih 100 tahun. Dan apa saja yang dia lakukan untuk Islam. Penaklukan apa saja yang pernah diikuti. Ini menarik ini. Kita akan mengenal biografi seorang dan kita akan tahu rupanya untuk menjadi seseorang mulia itu punya latar belakangnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.